Bab 1024. Nyonya Ye terlalu antusias terhadap Colden saat ini, bisa berdiri di sini tanpa berubah ekspresi sudah membutuhkan daya tahanannya yang kuat. Tapi ketika dia setuju pergi ke taman dengan Audrey, Audrey sepertinya mengetahui sesuatu, jadi langsung menggandeng lengannya. Daripada dibilang menggandeng tangannya, sebaiknya bilang memapahnya karena takut dia jatuh. Colden pun mengerutkan keningnya ketika memperhatikan papahannya. Ternyata dia sudah tahu. Hanya saja, dia tidak mengungkapkannya. Dia tidak ingin membiarkan dia melihat dirinya sakit kepala karena takut dia khawatir. Tampaknya dia sudah tahu pemikirannya, juga setuju dia berbuat begitu, kemudian diam-diam mengubah caranya. Benar-benar dengan serius merencanakan semuanya. Memang wanita Colden. Colden tiba-tiba berhenti berjalan ketika memikirkan hal ini. Audrey tercengang sejenak, tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kamu tunggu di sini dan aku pergi sendiri?" "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Meskipun dia sengaja mengalihkan topik, tapi sekarang Colden pasti berusaha menahan rasa sakit. Jika dia tetap berada di sini, maka dia tidak bisa menghilangkan penyamaran yang sakit itu dan akan berpura-pura baik-baik saja. Pada saat ini, Colden menunduk kepala untuk menatapnya dengan bibir pucat. Memang sedikit tidak nyaman. Audrey tersenyum paksa sambil menatap Colden, tidak disangka dia tiba-tiba jujur padanya, sehingga membuatnya tidak tahu bagaimana merespon dalam sekejap dan menatapnya dengan bingung. "Jangan pergi. Dia membungkukkan badan, lalu membenamkan wajahnya ke lehernya sambil mencium aroma di tubuhnya dan merasa rasa sakit kepalanya mereda. Audrey tidak menyangka dia tiba-tiba jujur padanya, juga membiarkan dia tidak pergi, tapi dia hanya bisa memeluknya setelah merespon. "Baik, aku tidak pergi, kalau begitu aku menemanimu duduk sejenak di kamar." "Iya." Akhirnya Colden memasuki ruangan di bawah papahannya. Audrey membiarkan dia duduk, tapi menyadari ekspresinya semakin buruk, jadi berbalik badan, "Aku menuangkan segelas air untukmu." Colden mengangkat kepala melihat dia berlari dengan buru-buru ketika kesakitan, lalu dia mengerutkan dahi ingin mengatakannya, tapi adegan di depan berubah lagi dan seorang pria berbaring di sofa dengan lemas. Meskipun Audrey buru-buru, tapi langkahnya sangat stabil, juga ingat diri sendiri adalah ibu hamil, jadi dia selalu berhati-hati. Dia pergi ke dapur lantai bawah, dia ingin menuangkan air tapi rumah ini sudah lama tidak ditempati, jadi tidak ada air panas. Selain itu, alat memasak air panas sudah disimpan. Audrey mencari sangat lama, baru menemukan alat memasak air panas di lemari, kemudian mencucinya dan menyiram dengan air panas baru memasak air. Bagaimanapun ini sudah lama tidak dipakai, jadi dia takut akan terjadi masalah. Audrey memanfaatkan waktu memasak air untuk kembali ke atas lagi. Ketika dia berjalan sampai pintu dapur, dia kembali untuk mengambil ketel dan membawa cangkir ke atas. Colden berbaring di sofa sambil memejamkan matanya, tapi bulu matanya bergetar. Sejak saat itu dia berbicara dengan Jason tentang simulasi adegan, kemudian melakukan hipnotis. Kemampuan mentalnya terlihat semakin buruk. Jika berada di situasi kehidupan normal, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika mengingat hal ini, maka mentalnya akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Rasa teringat, lalu tidak teringat membuat mentalnya hampir hancur. "Audrey." Colden menatap plafon yang putih sambil tersenyum sebelum Audrey kembali. Meskipun mentalnya terpukul keras, tapi ingatannya sedikit demi sedikit pulih. Terutama setelah kembali dari luar negeri, waktu itu dia bertemu Sally, kali ini pulang ke kediaman keluarga Ye. Dia sudah mengingat banyak hal, tapi itu bukan semuanya. Kapan dia akan mengingat semuanya? Colden sudah duduk ketika Audrey kembali. Dia duduk tegak di sofa, selain ekspresi wajahnya terlihat tidak baik, tapi penampilannya tidak bisa dengan orang normal. Audrey meletakkan ketel di meja, kemudian mencolokkan saklar dan berjalan ke arah Colden.
Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini jadi tidak ada air panas, hanya bisa memasak air panas dan kamu perlu tunggu sebentar. Audrey duduk di sampingnya, lalu menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangan ketika menjelaskan hal ini dengannya. Dia baru turun sebentar, dahinya sudah muncul begitu banyak keringat, tampaknya tidak nyaman. Audrey menggigit bibir dan sedikit khawatir sehingga bertanya, "Perlukah kita ke rumah sakit?" Colden tersenyum, lalu dia menarik tangan Audrey yang menyeka di dahinya, kemudian mengeluarkan sapu tangan dari dalam kantong dan menyeka tangan Audrey dengan serius. Ini. Audrey tidak mengerti maksudnya dan menatapnya dengan aneh. "Kotor." Colden menjelaskan padanya seperti mengerti kebingungannya. Audrey tidak merespon. Ternyata kotor yang dimaksudnya karena membantunya menyeka keringat, jadi dia harus menyeka bersih tangannya. Alasan ini membuatnya terdiam, bahkan berkata dengan kesal, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak merasa kotor." "Iya." Colden menganggukkan kepala, "Aku tahu. Tapi dia tidak menyukai dirinya sendiri. Sekarang dia tidak ada ingatan, juga terkadang membuat Audrey yang hamil cemas karena dirinya. Jika bisa, dia benar-benar ingin mengatasi masalah ini sendiri, tapi dia tidak bisa bersembunyi di depannya. Bagaimanapun mereka setiap hari bersama. Meskipun dia bilang sudah tahu, tapi tangannya masih menyeka tangannya. Gerakannya sangat lembut dan serius, sedangkan Audrey langsung menarik tangan setelah melihat tampaknya seperti ini, kemudian langsung memeluk lehernya dan mencium di dahinya. Colden langsung bingung karena ciumannya, sedangkan Audrey sudah pergi setelah dia merespon. Kemudian menatapnya dengan dekat, mata dengan ekspresi itu jelas-jelas tidak senang. "Jika kamu terus begitu, maka aku akan marah. Aku sudah bilang tidak merasa kotor, tapi kamu masih mengelapnya. Untuk apa kamu lap? Tidak kotor ya tidak kotor." Tapi Colden tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan cara ini membuktikan dirinya. Pemikirannya benar-benar polos dan bodoh sehingga membuatnya terpukau. Melihat wanita yang dekat di depan mata dan dia sedang menatapnya sambil memanyunkan bibir. Colden langsung mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam pelukannya. Ah! Audrey sudah berada di pelukan Colden sebelum dia merespon. Dia langsung duduk di kakinya, lalu dia masih memeluk lehernya, sehingga posisi mereka terlihat sangat mesra setelah duduk begini. Setelah jarak mereka semakin dekat, Colden pun memegang wajahnya, lalu ibu jarinya menyeka pelan di bibir Audrey dan tatapannya semakin mendalam. "Jika Nyonya Ye begitu antusias, maka aku tidak akan sungkan lagi." Bersambung.